Welcome to Samdalri. Wah. Film ini dibuka dengan suasana riuh penonton festival musik yang diselenggarakan di Pulau Jeju, di mana dua bocil maju ke atas panggung untuk tampil bernyanyi. Mereka ini bernama Cho Yong-pil dan Cho Samdal. Sebelum memulai penampilannya di atas panggung, sang MC bertanya apa cita-cita mereka. Si gadis bernama Samdal ini menjawab ingin menjadi naga yang bangkit dari sungai. Dia akan mencari mutiara ajaib di daratan. Ya, itu hanya istilah saja, yang artinya ketika besar nanti dia akan pergi ke kota besar di Seoul dan menjadi orang yang sukses. Sedangkan anak laki-laki yang bernama Cho Yong-pil ingin menjadi sungainya. 전 개천이 좋은데 그냥 개천에 살면 안 돼요? Mereka tumbuh bersama di sebuah pulau kecil bernama Samdalri. Masa-masa indah saat remaja mereka lalui bersama, hingga tibalah mereka dewasa. Kini Cho Samdal dewasa telah menjadi wanita karir di perusahaan majalah terbesar. Dengan langkah pasti, dia berjalan sambil menenteng tote bag besar berlogo channel. Sesampainya di kafe, dia mengeluarkan sesuatu dari tote bagnya, yang ternyata isinya adalah kimchi busuk sekontainer. Dia pun langsung menyiramkannya pada seorang pria yang tampak asik membual dengan beberapa wanita. Ternyata pria ini bernama Chon Jung-gi, pacar Samdal yang semalam sebelumnya tertangkap basah sedang selingkuh. Malam itu tak sengaja Samdal memergoki pacarnya sedang bercinta dengan selingkuhannya. Namun dia tidak langsung melabraknya. Dia lebih memilih cara yang lebih berkelas, yaitu menyiramkan kimchi busuk lalu memutuskannya. Asik. Sekarang kita berpindah ke rumah Samdal. Dia ini anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya yang bernama Jindal adalah janda yang cerai hidup. Sedangkan adiknya yang bernama Haidal juga bernasib sama. Namun dia sudah menjadi single parent sejak usia muda karena suaminya telah meninggal. Nah, Haidal ini memiliki satu anak yang manis bernama Cahayul. Haidal ini masih muda, dia masih berusia 29 tahun dan sepertinya nikah muda. Hobinya masih dugem dan mabuk-mabukan hingga larut malam. Sedangkan anaknya si Cahayul kini berusia 9 tahun dengan pemikiran yang kritis. 엄마 29. 올해는 우리 둘 다 9수라 조심해야 된다고. 할 테니까 이쁜 눈 풀어요. Lalu kita beralih ke Cho Yong-pil yang juga tumbuh besar di kota masa kecilnya yang bernama Samdalri. Lagu yang dia nyanyikan di masa kecil masih populer di masa sekarang. Dengan santai dia mengendarai mobil zebra biru sambil menikmati angin pantai. Kehidupannya sangat jauh berbeda dengan kehidupan Samdal di kota besar. Yong-pil bekerja sebagai peramal cuaca di kantor meteorologi Jeju. Hari-harinya terlihat begitu santai meskipun usianya sudah menginjak 38 tahun dan dia masih jomblo. Saat sampai di depan pintu gerbang, seorang satpam bernama Gyeong-tae malah asik tertidur. Jadi Gyeong-tae ini adalah sahabat dekat Yong-pil. Dia sengaja diberi pekerjaan oleh Yong-pil sebagai satpam lewat jalur dalam. Alhasil, Gyeong-tae langsung kena semprot Yong-pil. Sesampainya di dalam kantor, dia segera menuju ruang divisi perkiraan. Namun, kedatangannya diketahui oleh karyawan lain dan mereka tampak panik. Jadi Yong-pil ini suka marah-marah dan mengacaukan rapat dengan kantor pusat ramalan cuaca. Demi menghindari keributan, mereka pun sengaja mengunci pintu agar Yong-pil tidak bisa ikut rapat. Dari rapat yang sudah-sudah, Yong-pil ini sangat emosional dalam menyampaikan pendapatnya. Dan tentu saja itu menyusahkan tim divisi mereka. Tak mimik bentar ya. Dan cara terbaik untuk menghindari hal itu adalah tidak mengikut sertakan Yong-pil dalam rapat itu. Jadi guys, menurut Yong-pil ini, perkiraan cuaca di Pulau Jeju selalu berbeda dengan ramalan cuaca yang mereka buat. Yong-pil merasa lebih tahu kondisi lapangan di pulau yang sudah dia tinggalin selama 38 tahun ini. Direktur Han yang jengkel dengan Yong-pil yang selalu protes dengan hasil ramalan cuaca, menyuruhnya pergi saja ke kantor pusat di Seoul agar dia bisa berkeluh kesah secara langsung.
Sekarang kita pindah ke Samdal yang sedang sibuk memfoto modelnya di perusahaan Paris Magazine Orangku. Keahliannya dalam memfoto superstar selama 15 tahun menjadikannya makin terkenal di sosial media. Dia juga mengganti nama panggungnya menjadi Cho In-hee. Saat sesi pemotretan, keprofesionalan Samdal makin dikagumi para karyawan. Dia hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk memfoto modelnya dan hasilnya hampir semuanya sempurna. Di sisi lain, ternyata hal itu menimbulkan iri hati pada asisten fotografernya yang bernama Bang Eun-joo. 그럼 난 서 있어? Sekarang kita balik ke Yongbil. Dia ini sebenarnya berbakat. Temannya yang bernama Gyongtae bahkan menyarankannya untuk pindah saja ke kantor pusat di Seoul. Namun Yongbil membuat berbagai alasan untuk menolak. Padahal si Gyongtae tahu jika Yongbil menolak hanya karena belum move on dari cinta pertamanya. Siapa lagi kalau bukan Samdal? Kita beralih ke Samdal yang sedang sibuk bekerja. Lalu datanglah pegawai lain yang memohon-mohon agar Samdal menerima proyek dari sebuah perusahaan. Namun dengan angkuh Samdal menolak. Meskipun dirayu-rayu untuk terima aja dulu, nanti konsepnya biar Samdal yang menentukan. Bahkan pegawai itu mengusulkan biar Eun-joo si asistennya saja yang memotret. Namun Samdal menolak karena menganggap Eun-joo belum mumpuni. 그게 뭐예요? 아직 배우는 애들인데. Saat Samdal berkeliling untuk mengecek persiapan pemotretan, dia kaget jika Eun-joo menambahkan syal sebagai aksesoris yang akan dipakai oleh modelnya. Dengan tegas Samdal menolak, karena pada sesi pemotretan dengan tema musim panas harus menampilkan leher modelnya. Jadi sangat tidak cocok jika memakai syal. Namun Eun-joo melawan, dia tetap memakaikannya. Alhasil Samdal pun marah besar. Kita beralih ke ibu-ibu naik motor trail yang sedang ngebut. Ya, ngebutnya mirip ibu-ibu sen kanan tapi belok kiri. Tapi ibu satu ini nggak begitu kok ya. Ibu ini bernama Nyonya Ko. Dia adalah ibu Samdal yang masih tetap tinggal di Pulau Jeju. Hari itu dia bersama ibu-ibu dan gengnya akan pergi menyelam. Profesinya adalah berburu kerang dan rumput laut. Kita berpindah ke Samdal yang malam itu sibuk memindahkan foto-foto hasil jepretannya untuk pameran besok pagi. Lalu rekannya datang dan memuji hasil kerja keras serta nasib baiknya selama ini. Lalu dia pun pergi untuk merayakan keberhasilannya sambil minum soju. Namun di tengah kegembiraannya itu, Eun-joo memilih pergi dan terlihat sangat tidak menyukai Samdal. Samdal menjadi khawatir dengannya. Saat dia keluar kafe, tiba-tiba Eun-joo mengirimi foto dirinya dengan sang mantan yang sedang berpelukan. Seketika Samdal pun tersadar jika jepit rambut milik Eun-joo memang mirip dengan jepit selingkuhan pacarnya. Wah, ternyata benar. Selingkuhan mantannya yang dia lihat kemarin adalah asistennya sendiri. Namun asistennya makin jengkel karena Samdal tidak patah hati sama sekali dan dia biasa aja. Dia mengaku jika dia memang menggoda pacarnya supaya Samdal hancur dan patah hati. Ternyata itu nggak ngaruh sama sekali dengan Samdal. Bahkan Samdal terlihat baik-baik saja dan tidak penasaran siapa yang jadi selingkuhannya. Wah, keren sih ya. Coba kalau di negara Wakanda sudah jadi gelut labrak-labrakan tuh. Di sini Eun-joo jujur jika dia marah karena tidak pernah diberi kesempatan dalam proyek-proyek besar. Samdal lalu menjelaskan jika dia tahu kapasitas asistennya. Dia tak marah jika pacarnya diambil karena tak berpengaruh pada karirnya. Namun dia kaget jika ternyata selingkuhannya itu adalah asistennya sendiri. Jadi dia mengancam agar Eun-joo tidak merusak pameran fotografinya besok pagi karena itu jauh lebih penting baginya. Lalu Samdal pun pergi dengan santai meninggalkan Eun-joo. Kita beralih ke si bocil Cahayul yang sok dewasa sedang teleponan dengan sang nenek yang tak lain adalah Nyonya Ko. Selang beberapa saat Bibi Jindal datang dan Cahayul pun menutup teleponnya. Selesai menutup telepon, Nyonya Ko menggerutu karena Sandal tak juga menemukan pacar di usianya yang sudah 38 tahun. Takutnya jadi perawan tua. Selang beberapa saat, datanglah Yongpil menggunakan mobil zebra birunya.
Di sisi lain, Samdal yang galau sedang mabuk sendirian. Pemilik kedai pun sempat menyuruhnya untuk pulang karena sudah terlalu ngelantur. Di setengah mabuknya, dia menyadari jika tidak punya sahabat untuk berbagi suka dukanya. Sepulang dari kedai, segala emosi dan kesedihan Samdal pun keluar. Ternyata dia sedih dan kecewa karena sudah dikhianati orang yang dia percaya. Hanya saja dia berusaha memendam itu semua. Pagi hari, Cahayul datang ke kamar Samdal dan memberikan minuman pereda pengar. Setelah dia keluar dari kamar, tak sengaja dia mendengar berita jika ternyata asistennya Yunju benar-benar berniat menghancurkan karir Samdal. Dengan sengaja dia berpura-pura akan bunuh diri, namun berhasil membuat drama jika dia diselamatkan oleh polisi. Dia beralasan jika kerap menerima pelecehan verbal dan diperlakukan semena-mena oleh Samdal. Seketika pagi itu kantor Paris Magazine Orangku dipenuhi oleh wartawan. Imbasnya, seluruh agensi periklanan yang sudah bekerja sama pun membatalkan kontrak kerja mereka. Ya gitu ya, jadi di Korea netizen mereka jauh lebih berkuasa menjatuhkan karir seseorang. Selain itu, pameran tur dunia Paris Magazine akhirnya dibatalkan atas kasus ini. Kini segala perjuangannya selama 15 tahun terasa sia-sia hanya kasus fitnahan ini. Dalam kesedihan, dia teringat masa kecilnya saat sedang belajar menyelam. Hanyo pernah mengajarinya untuk jangan serakah dalam setiap pencapaian, tidak boleh memegahkan diri dan harus rendah hati. Sekarang kita beralih ke Pulau Jeju. Di sana terlihat ibu-ibu yang tampak gembira memilah hasil tangkapan rumput laut dan kerang-kerang. Di saat yang sama, ibu-ibu itu iri dengan Nyonyako yang memiliki anak-anak yang sukses di kota besar. Tapi dalam hati Nyonyako, dia tidak bangga sama sekali. Anak pertamanya cerai, anak keduanya perawan tua, anak ketiga jadi janda di usia muda. Ditambah mereka tidak pernah nanyain kabarnya. Sambil boncengin Pak Ko, Nyonyako terus ngomel-ngomel di atas motornya. Ketika sampai di rumah, mereka dibuat kaget karena ternyata ketiga anaknya malah pulang kampung. Bukannya senang, Nyonyako malah tampak syok dibuatnya. Jadi, di desa itu mempercayai bahwa setiap orang rantau yang pulang itu tandanya mereka gagal dalam berkarir di kota besar. Di tempat lain, Yongpil kembali mendapatkan tawaran untuk pindah ke kantor BMKG pusat di Seoul. Namun, dia kekeh bertahan di Pulau Jeju, entah apa alasannya. Lalu kita dibawa kilas balik pada tahun 1986, di mana kala itu Cho Yongpil dan Cho Samdal lahir di hari yang sama. Dan ternyata ibu mereka adalah sahabat baik. Para tetangga yang menengok mendoakan supaya kelak jika sudah besar mereka akan berjodoh. Kini kita kembali ke masa kini, di mana Samdal sangat kebingungan mendengar berita fitnahan dari Yunju. Namun Yunju yang playing victim bertindak seolah-olah sebagai korban dan menolak komunikasi sama sekali. Sedangkan berita di media semakin melebar dan mengungkapkan urusan pribadi keluarganya. Dari berita Cho Jindal yang bercerai dengan direktur grup AS hingga Haidal yang digosipin sebagai single parent. Dan kini wartawan sedang menuju ke rumahnya. Itulah alasannya mereka kabur dan memilih pulang kampung saja. Bagi mereka, rumah adalah tempat yang paling aman. Desa Samdalri tempat terpencil dengan penduduk yang sedikit, namun hubungan tiap-tiap warga sangatlah hangat seperti keluarga. Yongpil yang habis berpesta dengan warga didatangi sahabatnya yang bernama Yunu. Dia mengabarkan jika Samdal terkena skandal penyalahgunaan kekuasaan. Jelas saja sebagai mantan yang kelihatannya masih belum move on, Yongpil jadi ikutan khawatir dengan kondisi Samdal. Dia pun nyari sendiri berita itu di internet. Namun dia tahu Samdal yang dia kenal tidak mungkin melakukan hal itu. Karena khawatir, akhirnya Yongpil jadi kepikiran untuk pergi ke kota Seoul demi mengecek kondisi Samdal. Padahal ya bun, Samdal dan dua saudarinya sudah balik ke kota Jeju.
Nah, sekarang kita balik ke feeling seorang ibu. Nyonya Ko langsung tahu jika pulang kampung ketiga anaknya ini pasti akibat mereka membuat masalah di kota rantau. Dulu Haidal pergi karena Hamidun, lalu disusul Jindal yang cerai, dan kini adalah Samdal. Dia kena fitnah yang menghancurkan karirnya. Ada sabar. Saat diinterogasi, tiga saudari ini berusaha menyembunyikan dari ibunya. Namun mereka tetap memberitahu Tuan Ko, dan Tuan Ko jengkel karena Samdal tidak membela diri. Ya, namanya juga netizen, mereka lebih senang mendengar berita buruk dan mempercayainya dibandingkan sebuah klarifikasi yang dianggap palsu. Kita beralih ke Nyonya Ko yang rutin minum obat. Sepertinya dia menderita suatu penyakit yang tidak diketahui ketiga anaknya. Malam harinya, tiga saudara ini stres dan menghabiskan minuman kaleng beralkohol. Lalu kita berpindah ke supermarket milik Ibu Gyongtae. Mereka memiliki satu karyawan pendatang dari India yang bernama Mansu. Di sana juga sudah ada Yunu, dan mereka pun cerita tentang asal-usul tiga saudari angker ini. Jinju dikenal sebagai si kuat, Samdal dikenal sebagai si tukang marah-marah, sedangkan Haidal dikenal sebagai si lancang. Kita sekarang berpindah ke tiga saudari angker ini. Seperti sedang libur lebaran, mereka menikmati hari-hari nganggurnya dengan bangun siang. Saat Nyonya Ko akan membangunkan, puluhan kaleng bir berserakan di bawah kaki Samdal. Otomatis, Nyonya Ko langsung emosi dan memukulinya. Keributan itu terdengar oleh tetangga rumahnya yang ternyata itu adalah rumah sang mantan, yaitu Cho Yongpil. Saat Yongpil akan keluar rumah, dia bertemu sahabatnya yang lain bernama Sangdo. Nah, Sangdo ini dulunya miskin, namun setelah membuka usaha warung makan, dia telah sukses dan mampu membeli mobil sport mewah. Oke, kita balik lagi ke Samdal yang masih galau. Dia hanya menghabiskan waktu seharian dengan rebahan. Namun tiba-tiba Yongpil yang sudah akrab dengan Nyonya Ko datang dengan niat mengganti pelampung selamnya. Saat dia akan masuk ke dalam rumah, dia kaget mendengar suara berisik di dalam. Yongpil malah mengira jika ada pencuri di rumah Nyonya Ko. Karena panik, dia pun langsung menelpon Gyongtae dan Yunu untuk bantu menggerebeknya. Samdal yang malu ketemu Yongpil memilih bersembunyi di dalam kamar. Namun akhirnya ketahuan juga. Pertemuan mereka jadi tampak sangat canggung. Namanya juga mantan ya kan? Saat Gyongtae dan Yunu datang untuk membantu, Samdal yang kepalang malu memilih untuk bersembunyi. Dan Yongpil membantu menutupinya dengan kain. Karena grogi, Yongpil yang tadinya berusaha menghibur Samdal malah terlihat sangat awkward. Berita tentang Samdal yang menyalahgunakan kekuasaan kini makin tersebar. Tuan Ko yang seorang supir bis dibuat sebal saat mendengarnya. Malamnya, Samdal yang masih stres memikirkan karirnya memilih minum bir di pinggir laut. Namun karena agak mabuk, Samdal malah penasaran menengok dalamnya air laut. Seketika, Yongpil tiba-tiba datang dan menariknya agar tidak terjatuh. Untungnya Samdal masih sadar, jadi dia pun bergegas menolongnya. Kini kita balik flashback ke masa lalu. Jadi Samdal dan Yongpil ini lahir di tanggal yang sama. Mereka tumbuh bersama dan saling jatuh cinta. Yongpil berjanji tidak akan meninggalkan Samdal dalam keadaan apapun. Hingga mereka lulus kuliah dan sama-sama merantau ke kota Seoul. Dari 5 sahabat, hanya Samdal, Yongpil, Yunu dan Gyongtae. Sedangkan Sangdo tetap tinggal di Jeju karena nggak punya uang. Dia pun memilih membangun rumah makan yang sekarang sudah sukses. Kala itu, di perantauan semuanya menjadi sibuk bekerja. Jadi pelayan toko, waiters, dan makan seadanya.
Meski begitu, persahabatan mereka tetap terjalin erat. Namun karena tak mengalami banyak progres, satu persatu pulang kampung karena gagal. Hanya Samdal lah yang tersisa dan sukses menjadi fotografer terkenal. Namun ya pada akhirnya dia tetap pulang kampung atas skandal yang menimpa karirnya. Kita balik ke masa sekarang, Samdal yang tahu jika Yongpil tak bisa berenang langsung menolongnya. Saat berhasil selamat, Yongpil merasa sangat malu ketemu dengan sang mantan karena merasa menjadi payah. Dan momen awkward itu pun terjadi lagi. Karena mereka bertetangga, mereka pun jadi pulang bersama. Di momen ini, Yongpil penasaran apakah Samdal baik-baik saja dengan kasusnya. Samdal masih gengsi dan berusaha menutupi jika hatinya sedih melihat karirnya yang hancur. Di sini Samdal tersadar jika hanya Yongpil lah yang selama ini selalu peduli dengan keadaannya. 뭐가? 근데 뭐 괜찮아. 뭐 큰일이라고요. 잘 가라. Kita beralih ke studio pameran Samdal yang dibatalkan. Semua orang sibuk membereskan karya-karya fotonya. Lalu datanglah seorang wartawan yang berusaha mengulik-ulik tentang kasusnya. Di sini, dua karyawan setia Samdal berusaha membela. Namun, wartawan itu hanya percaya pada hal yang negatif saja. Sekarang kita beralih lagi ke Pulau Jeju. Mau sekeras apapun Samdal bersembunyi, namanya juga desa kecil, tentu saja dia bakal ketahuan juga. Kali ini, Gyeongtae memergokinya sembunyi di tempat sampah. 안녕 왕경태? 잘 지냈지? 삼달이네. Sedangkan Jindal yang hari itu ngikutin ayahnya narik bis, tidak sengaja melihat layar baliho yang menampilkan wajah mantan suaminya. Jadi Jindal ini dulunya adalah pramugari, namun karena dia bertenaga besar, dia mampu menahan penumpang yang sedang berbuat onar. Disitulah mantan suaminya yang bernama John Dayong jatuh cinta kepadanya. Pak John ini bukanlah orang sembarangan. Dia menjabat sebagai direktur di perusahaan besar dan memiliki kekayaan berlimpah. Namun ya, mereka harus bercerai karena Jindal tak tahan dengan keluarga mertua yang mengerikan. Berita tentang kasus penyalahgunaan kekuasaan Samdal telah tersebar di pulau kecil itu. Semua orang terus membicarakannya. Jauh di dalam hatinya, Samdal merasa bersalah kepada orang tua. Saat sedang merenung, Yongpil datang dan mengajaknya bertemu teman lamanya di kampung. Namun apa yang dia temukan? Gyeongtae yang selama ini jadi sahabatnya malah bilang jika dia senang Samdal gagal karena bisa ketemu lagi dengannya. Tiba-tiba Samdal sudah ada di belakangnya dan jadilah salah paham. 기분 좋은 것도 솔직히 없지 않아 있어. 삼달아. 저 삼달. Dia pun mengungkapkan rasa kecewanya karena merasa tidak didukung selama ini. Padahal selama mereka bersahabat, mereka saling mendukung satu sama lain. Sekarang kita kilas balik ke bagaimana Yongpil dan Samdal berpacaran. Jadi, hari-hari yang selalu mereka habiskan bersama ternyata malah menumbuhkan cinta di antara keduanya. Di musim semi adalah awal mula perjalanan cinta mereka. Sekarang kita balik lagi ke Samdal yang emosi dengan 4 sahabatnya. Dia pun melampiaskan dengan mabuk hingga benar-benar teler dan pingsan. 야, 저 삼달. 삼달아, 그 그림이. 잡아. Pagi harinya, dia terbangun di depan pintu rumahnya. Nyonya Ko yang stres memikirkan karir Samdal tidak berani menanyakannya secara langsung. Namun, dia memilih melampiaskan dengan berlari keliling desa hanya menggunakan piyama tipis. Di sini Samdal langsung menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak merudung karyawannya. Dia sudah berusaha membela diri, namun wartawan tidak ada yang percaya. Nyonya Ko jadi tambah pusing karena Samdal tak berani melawan para wartawan. Dia pun akhirnya tetap kekeh lari dengan piyama tipis itu. Keributan pagi itu ternyata didengar oleh Yongpil dan dia pun mengikuti Nyonya Ko. Yongpil berusaha meredam kemarahan Nyonya Ko jika Samdal memang sama sekali tidak bersalah. Lalu kita beralih ke si jahat Eunju.
Dia ini saking ingin merebut karir Samdal, diam-diam mencuri portofolionya agar bisa mendapatkan proyek besar. Dua asisten setia Samdal sempat memergokinya dan melabrak, namun Yunju mencuekinya. 너 다른 이유 있잖아. 그게 뭐냐고. 진짜. 야, 방은주. Sedangkan di Pulau Jeju, Nyonya Ko yang tidak tahan para ibu-ibu bergosip tentang Samdal langsung mengajak Samdal bertemu para ibu-ibu itu untuk klarifikasi jika dia sama sekali tidak berbuat salah. Sejak saat itulah satu desa kini membela Samdal. Mereka merasa kasihan karena Samdal sudah diselingkuhi, difitnah pula sama asistennya sendiri. Sekarang kita beralih ke Yongpil yang sibuk bekerja. Namun ternyata dia baru sadar jika HP Samdal ketinggalan di saku jaketnya. Tiba-tiba HP itu berbunyi di mana tulisannya yang telepon adalah Chunggi, si mantan tukang selingkuh itu. Dengan pede dia mengangkat telepon itu. Ternyata Chunggi malah marah-marah karena kena dampak skandalnya. 이러고 사라지면 나보고 어떡하라고. 그래가지고 나한테 전화하고 난리 났잖아. Namun saat mendengar yang mengangkat telepon adalah Yongpil, dia pun menjadi ciut. Kita balik ke mantan suami Jindal yang bernama Pak John. Dia ini agak lucu, biarpun jabatannya sebagai direktur perusahaan, tapi sifatnya agak narsis. Lihat saja baliho promosinya. Jadi Pak John ini ada proyek akan membuka taman hiburan di Pulau Jeju. Dan tanpa sengaja, bagaikan jodoh mereka sempat berpapasan di Indomaret. Sekarang kita menengok sekilas tentang Sang-do. Dia ini pengusaha restoran ikan yang sukses. Namun penampilannya yang sederhana kerap diremehkan oleh pelanggannya sendiri. Sedangkan malam itu Yongpil bertemu Samdal untuk mengembalikan HP-nya. Namun karena Samdal jaim dan Yongpil yang suka menggoda, mereka pakai acara debat dulu. 그니까 Saat masing-masing akan masuk ke rumah, Yongpil agak sedikit jealous gara-gara mengangkat telepon mantan Samdal. Tapi Samdal yang gengsinya tinggi mengaku jika mereka belum putus dan masih pacaran sampai sekarang. Malamnya Yongpil pun jadi galau. Pagi hari pun tiba, seperti kebiasaan penduduk Pulau Jeju. Hari itu jadwal mereka memanen rumput laut. Nyonya Ko mengajak ketiga anaknya ikut serta. Meskipun awalnya mereka menolak dengan berbagai alasan, namun Nyonya Ko tetap memaksanya. Akhirnya pertemuan antara Samdal dan Yongpil tidak terhindarkan. Karena lingkungan mereka kecil, beberapa warga yang merasa kasihan dengan Yongpil yang belum move on menyuruhnya pulang aja biar nggak tambah patah hati. Namun Samdal tak sengaja mendengarnya dan dia pun tidak terima. Padahal sebenarnya Yongpil lah yang mencampakannya. Samdal yang emosian akhirnya saling perang rumput laut. Meskipun gelut, sepertinya masih ada cinta di antara keduanya. Nyatanya, Yongpil bilang jika dia tidak pernah percaya pada skandal yang menimpa Samdal. Sorenya, saat berkumpul dengan Gyeongtae dan Eunwoo, akhirnya Yongpil tahu jika Samdal dan Chunggi sudah putus. Saat dikonfirmasi langsung dengan Samdal, dia pun dengan jujur mengakui malu karena semenjak putus dengan Yongpil, Samdal tak pernah bertemu pria yang jauh lebih baik darinya. Meskipun jadi canggung, namun secara tersirat mereka terlihat masih sama-sama menyimpan rasa. Sekarang mari kita flashback ke awal mereka bisa jadian. Setelah persahabatan yang lama, ternyata mereka saling jatuh cinta. Nah, Yongpil ini grogi untuk nembak. Sambil mengulur waktu, tanpa sengaja dia melihat bingkisan dari Samdal yang berisi "Sepertinya aku telah menyukaimu". Dalam kondisi setengah mabuk, Yongpil merasa sangat bahagia karena cintanya terbalas. Kita balik lagi ke masa kini. Sepulang dari berantem adu rumput laut dengan Yongpil, Samdal masuk ke rumah. Ia melihat tatapan Tuan dan Nyonya Ko dan dia merasa tak enak lalu menjelaskan jika mereka hanya berantem biasa. Namun Nyonya Ko tampak enggan mendengarnya. Dia pun memintanya untuk segera ganti baju saja. Malam itu dia melihat obat memar dari Yongpil. Wah, meskipun sudah jadi mantan, Yongpil ini masih saja memberi perhatian.
Paginya, Samdal gelisah mengingat perang rumput laut kemarin pasti akan jadi trending topik di desa mereka. Jindal dan Haidal datang ke kamarnya. Bukannya menghibur, kedua saudarinya ini malah makin ngompor-ngomporin. Pagi itu, Nyonyako yang melihat anak-anaknya gabut menyuruh si sulung Jindal untuk membantu mengatur lalu lintas di desa sebelah. Karena tak bisa menolak, dia pun dengan terpaksa menyetujuinya. Pagi itu, tak sengaja Tuan dan Nyonyako berpapasan dengan Ayah Yongpil. Tapi nampaknya Ayah Yongpil sangat tidak menyukai tetangganya ini. Dia melaju mobil dengan kencang sehingga debu beterbangan mengenai wajah mereka. Sekarang kita berpindah ke Yongpil yang duduk sendirian di studio kecil desa Samdalri. Di sana, dia memandangi foto mendiang ibunya yang sedang merangkul ibu Samdal. Dua sahabat abadi yang tidak terpisahkan. Sedangkan siang itu, si kecil Hayul menemukan obat memar lagi di depan rumahnya. Obat itu tentu ditujukan oleh Samdal. Jadi dia bingung, kok dia mendapatkan dua obat memar yang sama? Siapakah pengirimnya selain Yongpil? Siapa ya? Di sisi lain, ada satu wartawan bernama Ah Kan Hyun. Dia gigih menggali informasi tentang dirinya. Bahkan, dia sampai nekat terbang ke Jeju dan datang ke desa Samdalri. Di sisi lain, desa sebelah sedang ramai karena akan dibangun taman hiburan oleh Pak Jong, mantan suami Jindal. Semua orang sibuk mempersiapkan peresmian awal pembangunan. Namun, pembukaan itu kacau karena Pak Jong terpeleset saat melihat hidangan yang disediakan, yaitu teripang mentah. Alhasil, foto peresmian yang tersebar di internet adalah fotonya yang sedang terpeleset. Saat Pak Jong akan pulang, seperti jodoh, dia berpapasan lagi dengan mantan istrinya, si Jindal yang sedang sibuk jadi juru parkir. Mereka berdua sama-sama syok. Jindal yang pusing langsung meminta Samdal untuk dibelikan alkohol sebanyak-banyaknya. Saat akan menjemput kakaknya, tanpa sengaja Samdal bertemu lagi dengan Sangdo yang kini telah sukses dan mempunyai mobil Lamborghini. Sebagai sahabat, tentu Samdal merasa ikut bangga kepadanya. Sangdo lalu mengantar Samdal ke pinggir pantai dan menemui Jindal. Nah, Jindal yang melihat Sangdo membawa mobil, kemudian nebeng demi bisa kabur agar tak bertemu mantan suami. Alhasil, sekarang Samdal ditinggal sendirian di pinggir pantai. Namun tiba-tiba, Yongpil datang untuk menemani. Memang ya, si Yongpil ini selalu muncul dimanapun Samdal berada. Kita balik lagi ke wartawan An, yang akhirnya berhasil menemukan alamat orang tua Samdal. Dengan lancang, dia memfoto Samdal yang sedang bersantai di depan kamar. Samdal yang ketakutan langsung menutup jendela dan bersembunyi. Untunglah Yongpil dan Sangdo mengetahui kejadian itu dan langsung menginterogasi wartawan An. Namun, wartawan An berhasil kabur dan mampir ke kedai milik Yongtae. Tapi lagi-lagi, keberadaannya tetaplah tidak aman. Yongtae dan Iunu yang tahu jika wartawan ini sedang menggali info tentang Samdal langsung merusak kamera wartawan itu. Alhasil, keributan itu mereka selesaikan di kantor polisi setempat. Yongpil ikutan datang dan berusaha menyelesaikan masalah dengan mengatakan akan mengganti kamera yang telah rusak. Namun, saat tahu harganya, dia pun ciut karena tidak punya uang sebanyak itu. Namun untunglah Sangdo datang sebagai penyelamat. Dia membawa bergepok-gepok uang hasil jualannya hari itu. Dan teman-temannya pun terbebas dari ganti rugi kamera yang rusak. Namun wartawan masih saja menjelek-jelekan Samdal di depan sahabat-sahabatnya. Karena tak terima, Yongtae dengan penuh emosi membela Samdal. Diam-diam, Samdal ikut datang ke kantor polisi dan mendengar perdebatan itu. Dia pun terharu karena sahabat-sahabatnya begitu baik membelanya. Dengan berani, Samdal pun muncul dan ikutan menyerang wartawan.
Jika dia berani membuat berita bohong lagi, maka dia juga harus dilaporkan sudah masuk rumah dan memotretnya tanpa izin. Hal ini tentu ada pasalnya dan wartawan bisa dipenjara. Akhirnya wartawan itu pun pulang dengan sia-sia. Malamnya, Samdal dan keempat sahabatnya berdamai setelah pertengkaran mereka beberapa hari yang lalu. Hari pun berganti, seperti biasa, Yongpil bekerja dan melakukan rapat mingguan. Yongpil ini orang yang jenius karena dengan mudah mampu menebak jika hari itu akan turun hujan. Awalnya, kepala BMKG tidak percaya. 이 실점 온도가 어제 3도 이상 높아졌고 건 비 옵니다. Namun tiba-tiba hujan benar-benar turun dengan derasnya. Saat asyik mengecek CCTV, dia melihat Samdal sedang duduk di pinggir pantai sendirian. Dia pun inisiatif membawakannya payung. Namun, baru saja mau ambil, tiba-tiba sudah didahului oleh Sangdo. Ditambah lagi, Sangdo sengaja membawa satu payung kecil agar bisa berdekatan dengan Samdal di bawah payung. Waduh, apakah jangan-jangan Sangdo ini juga jatuh cinta kepada Samdal? Di tengah guyuran hujan, Sangdo curhat jika dia pernah naksir dengan satu wanita. Samdal lalu iseng, jangan-jangan wanita itu adalah dirinya. Sangdo hanya tersipu malu mendengarnya. Saat melihat bahu Samdal terkena hujan, Samdal meminta Sangdo tidak usah memayunginya. Namun, Sangdo memang sengaja membawa payung kecil agar mereka bisa berdekatan. Di momen ini agak aneh ya, karena mereka sudah lama bersahabat, jadi tambah canggung jika dirangkul kayak gitu. Saat tengah berjalan, tiba-tiba Yongpil datang dan membawa dua payung. Dia juga tampak tak senang melihat Samdal dan Sangdo sedang berada di satu payung yang sama. Sekarang mari kita berpindah ke kota Seoul. Di sana, dua asisten Samdal bertemu dengan editor majalah dan menjelaskan bahwa Samdal ini tidak bersalah. Editor itu juga tahu betapa baiknya Samdal kepada Eunju. Namun sayangnya, bukannya berterima kasih, Eunju malah berkhianat dan mengambil proyek yang seharusnya milik Samdal. Bahkan dengan lancang, dia mencuri portofolionya. Dua asisten Samdal yang tidak terima langsung memberitahu Samdal. 실장님 놀이터 포트폴리오 훔쳐갔어요, 방은주가. Hari itu juga, dengan pakaian seadanya, Samdal langsung berangkat ke kota Seoul untuk melabrak Eunju. Mungkin dia terima jika karirnya dihancurkan, namun dia akan sangat marah jika karyanya sampai ikutan dicuri. Samdal tidak sendirian, ada Yongpil dan Sangdo yang juga ikut mengantarkannya ke Seoul. Di sisi lain, Jindal masih syok karena bertemu dengan mantan suaminya. Ditambah lagi, pertemuan mereka begitu memalukan. Dia merasa tampak payah karena mantan suaminya melihat dirinya menjadi tukang parkir, bukan pramugari seperti pekerjaannya di zaman dulu. Lalu sekarang kita berpindah ke Hayul yang lagi jalan-jalan di sekitar rumahnya. Dia lalu bertemu nenek-nenek si tukang gosip. Mereka menyalahkan Nyonya Ko karena tidak membuat ritual yang mengakibatkan ayah Hayul meninggal. Tapi Hayul ini bukan bocah kaleng-kaleng. Dengan berani dia menegur nenek-nenek tukang gosip itu. Sebagai bocah biasa, tentu dia menjadi sedih karena sudah menjadi anak yatim. Dia pun duduk di pinggir laut sambil melamun. Namun tiba-tiba datanglah pria muda yang membawa teropong dan memantau beberapa ekor lumba-lumba. Mereka sedikit bercakap-cakap, namun tampaknya Hayul jadi sangat tertarik dengan lumba-lumba. Selang beberapa saat, Haidal datang dan memanggil anaknya. Dia jadi was-was karena Hayul malah ngobrol dengan orang yang tidak dikenal. Sekarang kita berpindah ke Eunju yang lagi mempresentasikan konsep pemotretan. Dan tentu saja konsep itu ia curi dari Samdal. Semua orang terkagum-kagum dengan konsep itu. Namun, Chunggi si mantan Samdal yang kini jadi pacar Eunju menyadari jika Eunju telah berbohong. Selang beberapa saat, datanglah Samdal ke ruangan itu. Dia pun segera mencari Eunju dan mendekatinya. Karena rumor yang beredar Samdal telah melakukan kekerasan, rekan-rekannya dulu segera berusaha menghentikan. Padahal Samdal hanya ingin tanya, apakah Eunju benar-benar ingin bunuh diri karenanya? 조 작가님? 너 정말 나 때문에 죽으려고 그랬던 거야? Karena selama ini dia selalu dilanda rasa bersalah.
Yunju lalu menjawab dengan jujur bahwa sebenarnya dia memang ingin mencuri karya dan menjatuhkan karirnya. Wah wah wah, sungguh tega asisten Yunju ini. Yongpil yang melihat Samdal sudah gak kuat langsung menyeretnya keluar dari ruangan itu. Samdal lalu menangis di pelukan Yongpil karena dia terbukti tidak menyakiti siapapun. Sedangkan di sisi lain, ternyata Sangdo melihat mereka berpelukan. Dari raut wajahnya, Sangdo terlihat sangat cemburu. Setelah Samdal puas menangis, dia kembali mendapatkan kekuatannya. 다 울었어? 미안. Samdal langsung kembali ke ruangan untuk menantang Yunju. Dia ingin tahu seberapa hebat Yunju akan meneruskan karya yang dia curi. Kini hati Samdal jauh lebih lega. Dia pun mengajak dua sahabatnya itu pulang lagi ke Jeju. Namun di sisi lain, dia sedih karena orang-orang yang dulu dekat dengannya seperti artis-artis, kru, dan editor tidak ada yang menanyakan keadaannya. Karirnya sudah hancur dan dia bingung akan melanjutkan hidup yang seperti apa. Yongpil lalu menyarankan bagaimana jika dia kembali ke jati diri Samdal yang dulu. Menarik ya. Hari berganti, kini Samdal sudah pulang ke rumahnya. Pagi itu dia mengemas semua buku dan kamera kesayangan. Dia memilih menikmati hari-harinya dengan menyantap semua masakan lezat buatan sang ibu. Namun apesnya, Nyonyako diberitahu ibu-ibu lain jika kemarin Samdal dan Yongpil pergi bersama ke Seoul. Nyonyako lalu tanya apakah mereka berdua masih saling suka. Dalam perjalanan cintanya, hanya Yongpil lah yang tidak pernah bisa dia lupakan. Lagu kesukaannya, bahkan parfumnya pun dia ingat semuanya itu. Namun karena alasan tertentu, hubungan mereka terpaksa kandas. Sedangkan di tempat lain, Sangdo dan Yongpil sedang duduk bersama. Di sini Sangdo akhirnya mengungkapkan bahwa dia sudah lama menyukai Samdal. Sangdo juga meminta izin untuk mendekatinya. Di sini ternyata Yongpil juga sudah tahu karena selama mereka berteman, tiap mabok Sangdo selalu bilang jika dia sangat menyukai Samdal. Yongpil juga mengizinkannya karena perasaan cinta tidak boleh dilarang. 야, 네 마음이잖아. 그러니까 네 마음대로 하라고. 하기 빠져가지고. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Samdal yang bertetangga dengan Yongpil melihat jendela kamar Yongpil yang masih terbuka. Karena mereka dari dulu sudah dekat, Samdal keluar dan mencoba menutup jendela. Dia lalu mengambil kayu dan mencoba mendorong jendela itu. Saat sedang konsentrasi, tiba-tiba wajah Yongpil muncul dan mengagetkannya. Samdal pun kehilangan keseimbangan dan mereka sama-sama terjatuh di bawah guyuran hujan. Di atap supermarket milik Yongtae, Samdal mengobati tangan Yongpil yang terluka. Di sini Yongpil menggoda. Kenapa dia mengintip kamarnya? Samdal lalu membela diri jika dia nggak suka kasur Yongpil basah dan membuatnya bau berbulan-bulan. Cie, agak nostalgia ya. Di sini Mimin jadi senyum-senyum ingat mantan deh. Hari pun berganti, ternyata Pak Sangtae mengetahui kedekatan putranya dengan Samdal. Demi berusaha menjauhkannya, dia memaksa Yongpil pindah kerja ke kantor pusat di Seoul. Sebenarnya ada masalah apa sih di hubungan mereka? Kenapa sampai orang tua Yongpil berusaha menjauhkannya? Pagi itu, seperti biasa Yongpil akan berangkat kerja dengan mobil tuanya. Namun tanpa sengaja, dia melihat Samdal memakai atribut pendaki. Yongpil pun berhenti hanya demi menggodanya. Ya, pagi itu Samdal berniat mendaki gunung demi menemukan jati dirinya. Di tempat lain, Pak John tiba-tiba merindukan Jindal mantan istrinya. Dulu saat dia dihina oleh keluarganya, selalu ada Jindal yang membela. Namun kini dia harus menghadapi hinaan itu seorang diri. Sekarang kita berpindah ke pinggir laut di mana ada Hayul yang menggunakan teropong dan mencari keberadaan lumba-lumba yang berenang. Di sebelahnya ternyata juga ada pria muda yang diketahui bernama Gong Jichan. Dia datang mencari lumba-lumba kesayangannya. Saat memakai teropong umum, dia malah kehilangan koin satu-satunya. Di saat yang sama, Haida lewat karena mencari anaknya. Dia pun stop dan dipalai koin 500.
Meski ketakutan, Haidal tetap memberikannya. Disinilah mereka berdua akhirnya berkenalan. Hayul yang seolah mengerti jika ibunya layak membuka lembaran baru, mengaku bahwa dia hanya keponakan Haidal. 가자, 이모. Wah wah wah, Hayul ini sepertinya tumbuh lebih dewasa dari usianya ya. Di tempat lain, Jindal yang baru saja pulang dari supermarket melihat Pak John sedang di depan rumahnya. Karena sudah kadung benci, dia pun segera mengusirnya. 좀 비켜줄래요? 나 집 좀 들어가게. Di tempat lain, ada Samdal yang kelelahan mendaki gunung. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari libur, sehingga pendaki pun membludak. Paginya, jelaslah ya kaki Samdal pegal-pegal. Saat akan pergi ke apotik, ternyata sudah ada Yongpil yang membelikannya obat. Meskipun sambil mengejek dengan wajah tengilnya, Yongpil mengobati kaki Samdal. Tak lupa, dia juga memberikan brosur kontes foto yang diadakan di kantornya. Namun, Samdal menolak untuk ikut, karena dia terlalu takut terjun lagi di dunia fotografi. Setelah diobati, Samdal dibantu berjalan oleh Yongpil. Namun di tengah jalan, Pak Sangtai melihat kedekatan mereka. Jelas saja, Samdal takut dan langsung masuk ke dalam rumah. Nyonyako yang melihat pemandangan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Pak Sangtai tampak sangat depresi di dalam rumah dan minum-minum. Malam itu, diam-diam Tuanko membawakan obat untuk Nyonyako. Tak sengaja, Jindal malah memergokinya. Pak Ko lalu menyarankan sebaiknya ketiga anaknya perlu tahu penyakit jantung yang diderita ibunya. Namun, Nyonyako bersikukuh menolak karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Malam itu, Haidal yang menemani Hayul belajar masih bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa tadi siang dia dipanggil dengan sebutan tante? Hayul beralasan jika dia hanya ingin memanggilnya begitu. Sekarang kita berpindah ke ibu-ibu yang sedang panen rumput laut. Di sini mereka asik bergosip jika Yongpil dan Samdal telah balikan karena ketahuan pergi ke Seoul bersama. Sang Do yang cemburu langsung menyela jika dia juga ikut pergi ke Seoul. Hal itu langsung mematahkan dugaan ibu-ibu itu. Selang beberapa saat, Nyonyako datang. Dengan segera, dua pria tampan ini pun berebut membantunya. Namun tetap keduluan Yongpil. Seolah tak mau kalah lagi, Sang Do datang ke rumah Samdal untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun karena sudah berteman sejak kecil, Samdal ini gak ada jaim-jaimnya. 가보자고. Sekarang kita berpindah ke kondisi ibu-ibu yang menyelam. Nyonyako yang hari itu tampak kurang sehat, memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam laut. Benar saja, tangannya terluka dan dia memilih naik ke atas. Namun sayangnya malah terhantam oleh ombak besar dan dadanya semakin sakit. Untunglah ibu-ibu yang lain mengetahui dan langsung menyelamatkannya. Sepulang dari menyelam, Nyonyako yang sedang tak sehat akhirnya ketahuan memegang dadanya yang nyeri di depan Samdal. Nyonyako langsung beralasan jika dia kebanyakan minum kopi saset. Saat Samdal sudah masuk ke dalam rumah, diam-diam Nyonyako mengambil semua kerang hasil tangkapannya dan menaruh di depan rumah Yongpil. Namun Pak Sangtai tampak tidak senang. Dia pun langsung membuangnya. Sungguh mubazir ya bun. Di pinggir pantai terlihat Jindal dan Haidal menemani Hayul jalan-jalan sambil memantau lumba-lumba. Tanpa sengaja, mereka juga bertemu dengan Jichan. Mereka pun saling bertegur sapa. Di sini, Haidal tidak ingin dipanggil tante lagi. Saat akan berusaha menjelaskan ke Jichan jika dia sudah punya anak, Hayul tak kehabisan akal. Dia pun segera berlari ke Jindal dan memanggilnya ibu. Di saat yang sama, mantan suami Jindal malah lewat dan langsung patah hati. Dia mengira semudah itukah Jindal move on darinya dan langsung punya anak. Malam harinya, tanpa sengaja Samdal melihat catatan kontrol ibunya ke dokter. Dia lalu bertanya pada ayahnya, apakah ibunya sedang sakit? Ayahnya pun berusaha mengalihkan pembicaraan. Karena tak puas dengan jawaban itu, Samdal pun mengajak Yongpil bertemu dan menanyakan, apakah dia tahu jika ibunya sakit? Di sini, Yongpil mengaku tidak tahu. 야! 니들 거기서 뭐하냐?
Malam itu, 5 sahabat ini nongki di base camp pinggir pantai sambil menikmati bir. Di tengah obrolannya, keempat sahabatnya mendorong Samdal untuk ikut kontes foto yang diadakan kantor BMKG. Mereka lalu bernostalgia jika foto-foto jepretan Samdal di masa lalu sangatlah ciami. Wah, rasanya senang ya memiliki sahabat yang selalu mendukung kita. Mimin juga mau deh yang begitu. Pagi harinya, Samdal pun bersedia mendaftar kontes foto dan datang ke kantor BMKG. Namun tiba-tiba terjadi perubahan cuaca ekstrim yang membuat Yongpil selalu memantau CCTV. Benar saja, sesuatu yang buruk telah terjadi. Di saat ibu-ibu sedang menyelam, tiba-tiba dada Nyonyako nyeri. Dia pun terantuk batu karang hingga pingsan. Dengan cepat Yongpil tahu karena pelampung Nyonyako menghilang. Dia lalu menelpon tim SAR untuk mencarinya. Di saat yang sama, akhirnya Samdal tahu jika Yongpil memang tahu jika ibunya menderita penyakit jantung. Wah, tentu saja bagi penderita jantung sangat bahaya untuk menyelam. Ibu-ibu penyelam langsung mengabari keluarganya. Dengan penuh kepanikan, Jindal, Haidal, Samdal, dan Tuanko berlari ke pesisir pantai. Tak hanya itu, Pak Sangtai yang biasanya sangat membenci Nyonyako juga ikut berlari ke pesisir pantai. Seolah-olah hal itu menyisakan trauma berat dalam hidupnya. Lalu kita dibawa flashback ke tahun 2002, di mana Ibu Yongpil juga meninggal saat sedang menyelam akibat cuaca yang buruk. Mungkin itulah alasan Yongpil bekerja di BMKG, memasang CCTV di pinggir pantai dan menandai pelampung Nyonyako dengan motif bunga-bunga. Hal ini dia lakukan agar bisa melindungi Nyonyako yang sudah dianggap ibunya sendiri. Namun tampaknya Pak Sangtai tidak bisa berdamai dengan keadaan itu. Ternyata alasan dibaliknya adalah dulu saat muda Ibu Yongpil dan Samdal bersahabat. Mereka sama-sama menyukai penyanyi terkenal yang bernama Cho Yongpil. Nah, nama itulah yang akhirnya diberikan kepada anaknya. Saking best friendnya, mereka hamil dan melahirkan di tanggal yang sama. Karena serasa memiliki anak kembar, mereka berjanji jika salah satu di antara mereka meninggal duluan, maka dia harus ikut merawat anaknya. Waktu berjalan begitu cepat, tibalah di tahun 2002, di mana hari itu cuaca buruk. Para penyelam berniat membatalkan mencari kerang. Namun, Nyonyako tetap ingin menyelam sendirian karena belum mendapatkan satu kerang pun. Ibu Yongpil yang tak tega akhirnya menemani. Namun tragis, cuaca pun memburuk, air laut naik dan menenggelamkannya. Itulah alasan sebenarnya kenapa Pak Sangtai begitu membenci keluarga Samdal. Dia menganggap kematian istrinya disebabkan oleh Nyonyako. Kepahitan itu terus dia simpan di dalam dadanya hingga menjadi dendam. Oke, sekarang kita balik ke masa sekarang. Akhirnya Nyonyako ditemukan dalam kondisi kehabisan oksigen. Mereka pun membawanya ke rumah sakit dan memberikan pertolongan. Di sini, ketiga anak Nyonyako merasa tidak berguna. Bagaimana bisa mereka nggak tahu jika ibunya menderita penyakit jantung, padahal pekerjaannya adalah penyelam. Di tengah kepanikan itu, datanglah Yongpil yang memberitahu dokter tentang riwayat penyakit, bahkan merek obat yang dikonsumsi Nyonyako. Samdal lalu menginterogasi Yongpil. Kenapa dia tidak diberitahu jika ibunya sakit? Yongpil lalu jujur jika Samdal selama ini terlalu sibuk bekerja. Sudah 8 tahun Samdal pulang untuk menengok orang tuanya. Nyonyako juga meminta Yongpil untuk nggak boleh bilang kepada 3 anaknya. Sekarang kita berpindah ke Hayul yang duduk sambil menangis di pinggir pantai. Jichan yang kebetulan lewat ikut duduk dan mencoba menghiburnya. Hayul lalu curhat betapa dia sedih jika sampai kehilangan nenek tersayangnya itu. Sedangkan di rumah sakit, Nyonyako yang sudah sadar nggak mau rawat inap. Dia memaksa untuk pulang ke rumah meskipun anak-anaknya sudah berusaha mencegah. Namun tetap saja tidak berhasil. Saat akan membayar, ternyata tagihan rumah sakit itu sudah lunas. Siapakah yang membayarnya?
Mereka lalu menduga jika Yongpil lah yang membayar tagihan rumah sakit itu. Hari berikutnya, 3 bersaudari ini berdiskusi agar ibunya nggak usah menyelam lagi. Sedangkan Samdal yang merasa banyak berhutang budi pada Yongpil mengajaknya bertemu untuk berterima kasih. Yongpil lalu inisiatif mengajaknya ke pesisir pantai dan mencari pelampung Nyonyako yang hanyut. Ya, pelampung bercorak bunga itu memang sengaja dibuat Yongpil agar bisa terus memantau Nyonyako selama menyelam. Baginya, ibu Samdal juga ibunya sendiri. Begitulah sebaliknya. Sepulang bertemu Samdal, Yongpil pulang ke rumah. Namun Pak Sangtae yang tahu jika selama ini Yongpil menandai pelampung Nyonyako dengan corak kain bunga langsung gak terima. Baginya rasa dendamnya itu juga harus dirasakan oleh anaknya. Yongpil pun tak mau. Dia meyakini kematian ibunya adalah takdir, bukan salah Nyonyako maupun seluruh keluarga Samdal. Jadi tak pantas jika dia ikut membenci mereka. Di sisi lain, akhirnya Samdal tahu alasan Yongpil yang selama ini masih bertahan di Pulau Jeju hanya demi bisa melindungi Nyonyako. Dia memasang CCTV di pesisir pantai dan selalu memantau Nyonyako menyelam. Padahal, Yongpil yang jenius dalam memprediksi cuaca berkali-kali diminta kantor pusat untuk ke Swiss dan menjadi ahli cuaca di sana. Samdal tidak menyangka jika Yongpil sampai rela mengesampingkan mimpi hanya demi bisa melindungi ibunya. Malam itu, Samdal yang merasa tak berguna memilih untuk minum hingga mabuk. Yongpil yang masih khawatir langsung mencarinya. Akhirnya, dengan kondisi mabuk, Samdal mengungkapkan semua yang dirasakannya. Awalnya Samdal berusaha keras melupakan Yongpil, tapi kenapa semua kepedulian yang diberikan membuatnya jatuh cinta lagi? Dia tahu hubungan mereka sangat sulit dan terhalang restu orang tua. Di sini Samdal langsung mencium bibir Yongpil. Sedangkan Yongpil yang memang masih cinta juga tidak bisa menolaknya. Kini kita kilas balik ke alasan sesungguhnya kenapa hubungan mereka bisa kandas. Jadi, 8 tahun yang lalu, di usia mereka sudah sangat pas untuk menikah, tiba-tiba Samdal memutuskan Yongpil dengan alasan akan lanjut kuliah ke luar negeri. Yongpil pun tak mau. Bagi Yongpil, Samdal adalah belahan jiwanya. Namun, 1 hari sebelum itu, Pak Sangtae sudah menemui Samdal duluan agar mereka putus. Mau bagaimanapun, dia menganggap keluarga Samdal yang menyebabkan istrinya meninggal, dan dendam itu akan dia bawa hingga mati. Di momen peringatan 10 tahun kematian ibunya, Pak Sangtae juga secara terang-terangan mengatakan tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun, tiba-tiba terdengar suara nampan yang jatuh di luar. Ternyata itu adalah Nyonyako yang juga menyediakan beberapa makanan sesaji sebagai bentuk peringatan kematian sahabatnya. Pak Sangtae langsung membuang makanan itu dan mengusirnya. Di sini tiba-tiba Nyonyako nyeri dada dan pingsan. Dan Yongpil lah orang pertama yang tahu jika Nyonyako menderita penyakit jantung. Hubungan yang begitu sulit ini membuat mereka akhirnya benar-benar putus. Namun malam itu, Yongpil dan Samdal yang masih sayang telah berciuman meski Samdal dalam keadaan mabuk. Pagi harinya, Yongpil tidur di base camp karena semalam berantem dengan ayahnya. Namun tiba-tiba datanglah ibu Gyeongtae yang tanya, kemana Samdal? Bukankah semalam mereka bersama? Waduh, jadi semalam ketika Samdal dan Yongpil sedang berduaan, ibu Gyeongtae tak sengaja melihatnya. Kita beralih ke rumah Samdal. Pagi itu Nyonyako tetap ngotot ingin pergi menyelam. Sayangnya, baju selamnya sengaja disembunyikan oleh Hayul yang membuatnya akhirnya tak jadi menyelam. Sekarang kita berpindah ke Pak John yang bersiap menandatangani taman hiburan di desa sebelah. Namun tiba-tiba perjanjian itu batal gara-gara dia emosi dengan warga yang terus bergosip tentang Jindal, mantan istrinya yang masih sangat dia cintai.
Sedangkan Yongpil, pagi itu dia mendapatkan kabar baik dari kantor pusat jika mereka diizinkan membuat ramalan cuaca sendiri. Namun kabar buruknya, Yongpil dapat sanksi karena beberapa kali membolos kerja demi bisa merawat Nyonyako di rumah sakit. Dan sebagai hukuman, hari itu dia diminta jadi OB di kantor. Di saat yang sama, ternyata Samdal terpilih sebagai pemenang lomba fotografi dan diundang ke kantor BMKG. Meskipun berusaha menghindar, tetap saja mereka bertemu. Ditambah lagi, karena Samdal adalah pemenang, dia diminta memotret cuaca di Jeju ditemani peramal cuaca paling handal mereka. Siapa lagi kalau bukan Yongpil? Sekarang kita berpindah ke Haidal yang berjumpa sahabat-sahabat lamanya. Saat asyik minum, dia diundang untuk bergabung dengan beberapa pria. Salah satunya adalah Gong Ji-chan. Saat masing-masing berkenalan, tentu saja yang mereka ucapkan adalah yang baik-baik. Namun, ada satu pria yang terus-terusan flexing dan merendahkan pekerjaan Haidal yang menganggur. Ji-chan yang gak terima langsung membela Haidal. Baginya, hidup gak melulu soal uang. Orang-orang itu gak tahu ada banyak pengorbanan yang Haidal relakan selama menjadi single parent di usia muda. Hari pun berganti, tibalah Samdal akan berkeliling Pulau Jeju dan memotret cuaca. Meski dia ngotot gak mau ditemani Yongpil, tapi diam-diam Yongpil mengendap-endap dan masuk ke dalam mobil. Jadilah mereka keliling pulau indah itu sepanjang hari. Namun kondisi Pulau Jeju sangat berbeda dengan 8 tahun yang lalu. Semua tempat-tempat indah kini sudah berubah menjadi tempat wisata. Saat tiba di hutan pinus, banyak orang yang sedang priwet. Ada satu pasangan yang hanya membawa kamera. Tak sengaja, dia pun meminta Samdal membantu memencet tombol kamera. Namun dengan senang hati, justru Samdal memotret mereka dengan banyak pose. Hasilnya tentu sangatlah bagus. Pasangan-pasangan lain yang melihat hal itu jadi ikut meminta Samdal memotretnya. Sejenak, Samdal pun seperti kembali ke jati dirinya lagi. Sedangkan di rumah Samdal, Nyonyako mengajak anak-anaknya untuk berdemo menolak seorang pengusaha yang akan membangun taman hiburan di desanya. Sesampainya di kantor kepala desa, dia kaget karena pengusaha itu adalah mantan menantunya alias Pak John. Jadi setelah menolak kerjasama dengan desa sebelah, Pak John malah memindahkan proyek itu agar dibangun di desa Samdalri saja. Di sore hari, Samdal akhirnya menemukan spot foto indah di pinggir pantai. Dengan kamera pocket sederhana, dia hanya membutuhkan 1 kali jepret dengan hasil yang sangat keren. Selang beberapa saat, tak sengaja Sangdo lewat dan melihat kebersamaan mereka. Dia pun jujur saja menjadi cemburu karena tak pernah punya kesempatan untuk mendekati Samdal. Bahkan 2 hari lalu dia juga memergoki Samdal dan Yongpil yang sedang berciuman. Wah, makin terpotek-potek lah ya hatinya. Sedangkan Samdal dan Yongpil duduk berdua menikmati senja di sore itu. Disinilah tiba-tiba Samdal ingat jika mabuknya 2 hari kemarin ternyata mencium Yongpil. 네가 나한테 그리고 내가 너한테. Saking malunya, dia pun kabur dan sembunyi di dalam gudang tetangga. Sekarang kita berpindah lagi ke kantor kepala desa, di mana Tuan Ko langsung emosi melihat mantan menantunya itu. Nyonyako juga marah karena jika desanya dibangun taman hiburan akan memutus mata pencaharian para penyelam. Tuan Ko lalu mengajak Pak John berbicara 4 mata. Beliau marah kenapa dulu ia mengemis-ngemis restu, kini malah berakhir dengan perceraian. Jadi terungkaplah kisah di masa lalu, di mana Jindal yang kuat ternyata kalah dengan mertuanya sendiri. Dia ini selalu direndahkan karena berasal dari desa. Bahkan makanan buatan Nyonyako selalu dibuang karena dianggap bau. Karena sudah lelah dengan kehidupan pernikahan yang gak seimbang, dia pun memutuskan bercerai. Sekaligus mengungkapkan fakta-fakta jika perusahaan suaminya melakukan banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun begitu, sesungguhnya Pak John tidak menginginkan perceraian. Dia masih sangat mencintai Jindal. Namun Jindal tak mau rujuk karena Pak John sangat tidak mandiri dan terus bergantung pada perusahaan keluarganya. Hubungan yang sangat rumit.
Di tengah kerumitan keluarga Nyonya Ko yang menolak pembangunan taman hiburan, ada Samdal yang masih bersembunyi di dalam gudang. Yongpil yang menunggu di luar akhirnya berbicara jika dia akan berusaha menjadi sandaran Samdal, alias bisakah mereka balikan dan berjuang sekali lagi? 내가 기대면 감당할 자신은 있고. Hari pun berganti, ternyata tadi malam Pak Jong dan Tuan Ko mabuk berat. Samdal yang tak tahu keributan tadi malam dibuat kaget ketika melihat Pak Jong yang sudah ada di rumahnya. Nyonya Ko masih baik dan mengajaknya sarapan bersama. Namun baru sekali suap, wajah Pak Jong langsung berubah ketika mencicipi masakan Nyonya Ko. Jindal yang emosi langsung bergegas mengusir mantan suaminya itu. Sekarang kita berpindah ke kota Seoul, di mana Eunju tampak emosi karena semua karyawannya resign gara-gara Eunju menyuruh mereka bekerja tanpa kenal waktu. Dan kini dia juga dipecat dari kantor magazine karena kerjanya yang payah. Di saat yang sama, Eunbi mantan asisten Samdal juga cerita jika dia sedikit curiga dengan beberapa aksesoris yang dipaksa dimasukkan ke dalam properti oleh Eunbi. 스카프? Sekarang kita berpindah ke warung Sangdo. Di sana orang tuanya sibuk menggosipkan hubungan Samdal dan Yongpil. Sangdo yang cemburu langsung marah-marah tanpa sebab dan mengatakan, kenapa selalu Yongpil yang mengambil barang-barang yang seharusnya milikku? 그럼 나는 내 거 조용필한테 다 양보하고 맨날 더 그랬다고. Di saat yang sama, ternyata dua orang yang sedang dibicarakan ini ada di depannya. Samdal lalu menginterogasi apakah mereka ini sedang berantem. Jika iya, memangnya rebutan tentang apa? Di saat yang sama, tiba-tiba grup ibu-ibu dari desa sebelah datang untuk melabrak geng ibu-ibu Samdalri. Jadi, mereka mengira desa Samdalri sengaja merebut proyek taman hiburan agar bisa menyelamatkan anak-anaknya yang gagal di rantau. Waduh, melihat kekacauan itu, Jindal, Samdal, dan juga Yongpil berusaha melerai. Namun apalah daya, tawuran antar ibu-ibu pun tetap terjadi. Kini terungkaplah bahwa alasan Pak John membuka taman hiburan di Samdalri karena dia ingin membuka lapangan pekerjaan di desa itu. Terungkap juga jika dialah yang membayar tagihan rumah sakit saat Nyonya Ko dirawat. Jindal yang mendengar pun menjadi terharu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, jika mereka menyetujui pembangunan itu, ekonomi desa Samdalri pasti akan lebih baik. Malam harinya, Yongpil mengajak Samdal ke Bukit Bintang untuk memotret. Ternyata malam itu akan muncul aurora di langit. Sambil menunggu karena berduaan dengan sang mantan, obrolan mereka jadi membahas alasan kenapa mereka bisa putus. Jika hanya restu orang tua, sepertinya mereka akan mampu melewatinya bersama. 헤어진 이유보다 Malam itu, ditemani cahaya aurora di langit, mereka pun berciuman di atas Bukit Bintang yang indah. Fix malam itu mereka resmi balikan. Saking kasmarannya, mereka malah tersesat saat pulang dan Samdal sangat kelelahan. Dia pun ketiduran di basecamp bersama dengan Yongpil. Ternyata malam itu Nyonya Ko mencari Samdal yang gak pulang. Dia pun mampir ke basecamp dan malah melihat dua orang ini sedang tidur bersama. Waduh, tapi yang mengejutkan, Nyonya Ko malah membiarkannya. Dan sepertinya dia mengerti jika anaknya memang masih cinta dengan Yongpil. Pagi harinya, Ibu Gyeongtae malah keceplosan jika semalam ibunya melihat mereka bobok bareng. Samdal pun panik dan berusaha menjelaskan. Ia juga jujur, apakah boleh jika mereka menjalin asmara lagi? Nyonya Ko hanya termenung. Namun diam-diam, dia meminta Pak Sangtae untuk membicarakan anaknya. Sayangnya, baru saja bertemu, Pak Sangtae langsung meludah dan pergi. Balik lagi ke Jindal yang hari itu akan melakukan pemungutan suara persetujuan pembangunan. Diam-diam, dia memakai suara keluarganya untuk menyetujui proyek itu. Pak John pun senang karena merasa proyeknya didukung sang pujaan hati.
Di sisi lain, di kota Seoul, kasus mengenai penyalahgunaan kekuasaan Samdal mulai redup dan beberapa proyek mulai mencari Samdal lagi. Yoonju yang tak terima sengaja mengupload video Samdal yang dipukuli ibu Yoonju di depan rumah sakit. Hal itu dilakukan demi menjatuhkan nama Samdal lagi. Video yang tersebar itu berhasil membuat netizen heboh. Dan sampailah video itu ditonton Nyonya Ko yang tak terima melihat Samdal ditampar berulang kali. Kedua saudarinya pun juga emosi. Kenapa Samdal tak berusaha membela diri? Di sini, Chunggi mulai sebal dengan sifat kekasihnya yang selalu iri dengan Samdal. Namun, Yoonju mengabaikannya. Dia masih punya satu proyek yang tersisa, yaitu pemotretan dengan konsep retro yang dia curi dari Samdal. Yoonju lalu kepikiran jika foto itu dilakukan di Pulau Jeju saja. Baru sampai di bandara, Yoonju langsung memarahi dua asistennya karena menganggap mereka nggak becus. Padahal kan yang nggak bisa kerja adalah Yoonju sendiri ya. Alhasil dua asistennya memilih resign meninggalkan Yoonju. Chunggi jadi marah karena sekarang mereka tidak punya asisten untuk membantu proyeknya. Di sisi lain, keempat sahabat Samdal yang melihat video itu mencoba membantu melaporkan tindak kekerasan. Namun, polisi memintanya untuk menunda karena netizen masih membela Yoonju. Kita beralih ke pasangan gemes-gemes si Haidal dan Go-chan. Hari itu mereka diajak mampir ke kantor pusat perlindungan lumba-lumba. Go-chan lalu curhat jika alasan dia membuka pusat perlindungan lumba-lumba karena dulu dia menemukan lumba-lumba dalam akuarium yang sedang stres karena mengandung. Lumba-lumba itu berusaha bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya ke kaca. Kisah ini hampir sama dengan hidup Haidal yang menjadi single parent setelah suaminya meninggal. Dia tetap mempertahankan bayinya dan membesarkannya seorang diri. Pagi itu di Pulau Jeju, Yoonju dan Chunggi tiba dan mencari lokasi yang pas untuk foto proyeknya. Semua itu berdasarkan referensi yang pernah Samdal katakan di masa lalu. Apesnya, dia malah mampir ke supermarket milik Yongtae. Ibunya langsung sadar jika wanita inilah yang selama ini menfitnah Samdal. Dengan memanggil para tetangga, mereka melabrak dan mengusir Yoonju keluar dari desa itu. Tak sampai di situ, saat melewati kebun jeruk milik Nyonya Ko, dia langsung menyiramkan cuka bau pada tubuh Yoonju. Samdal yang melihatnya pun sangat syok. Dengan penuh emosi, Nyonya Ko akan jadi garda terdepan ketika anaknya disakiti. Wah, Yoonju ini main-main ya di wilayahnya Samdal. Tentu saja dia bakal habis dilawan satu desa. Malamnya dia curhat pada Yongpil betapa bahagianya desa kecil ini membela dirinya dari orang yang jahat. Pulang kampung tidak selalu buruk. Samdalri adalah rumah teraman baginya. Kebahagiaan itu makin komplit dengan adanya Yongpil yang selalu setia mendengarkan ceritanya. Tatapannya pun bikin meleleh karena penuh cinta. Di tengah kebahagiaannya, tiba-tiba Pak Sangtae datang dan sangat marah melihat mereka berduaan di base camp. Dia menganggap kehadiran Samdal merusak hubungannya dengan Yongpil. Kini Yongpil jadi tahu jika 8 tahun yang lalu ayahnya pernah menemui Samdal dan memohon supaya putus. Samdal sengaja tak pernah mengungkapkan itu karena dia tak mau melihat hubungan Yongpil dan ayahnya menjadi renggang. Namun hatinya selalu untuk Yongpil. Samdal pun pulang dengan wajah sembab. Nyonya Ko yang menyadari anaknya sedang sedih akhirnya bilang jika dia mengizinkan anaknya mencintai Yongpil. 좋아하라게. Dia merasa kasihan melihat Samdal begitu menderita dengan perasaannya. 니들이 죄졌으냐? 나가 죄졌지. 그냥 좋아하라. Malam itu, Gongchan mengantar Haidal pulang. Mereka tampak lebih dekat satu sama lain. Haidal juga mulai terbuka jika Hayul ini adalah anaknya dan dia adalah seorang janda. Pertanyaan itu seolah memberi sinyal kepada Gongchan bahwa tak apa-apa jika ingin mendekatinya. Hari pun berganti, Nyonya Ko terlihat sibuk membumbui siput laut. Ternyata semua masakan itu untuk Pak Sangtae. Dia bersikeras ingin hubungan mereka membaik dan bisa merestui cinta anak-anaknya. Yongpil lalu membawa masakan itu masuk dan menghidangkan kepada sang ayah. Namun ayahnya masih tetap keras hati dan menolaknya.
Di sisi lain, rencana pembangunan taman hiburan akhirnya disetujui karena banyaknya suara. Dan suara itu dari keluarga Nyonyako. Nyonyako langsung marah karena Jindal malah mendukungnya. Namun Jindal membela diri. Jika dia ingin, Nyonyako berhenti menyelam demi kesehatan. Sekarang kita beralih ke Samdal yang akhirnya kembali menemukan jati dirinya. Dia lalu menelpon Eunbi dan meminta dikirimkan dokumen berisi konsep-konsep yang pernah dia buat. Dia lalu datang ke kantor BMKG dan menyerahkan hasil foto-fotonya kemarin. Saat pulang, tak sengaja dia bertemu dengan Sangdo di jalan. Mereka lalu minum dan saling curhat. Di sini, Sangdo cerita jika dia menyukai seseorang tapi tidak pernah mengungkapkannya. Samdal yang juga sedang sedih malah menyarankan agar menyerah saja. Padahal itu adalah isi hatinya terhadap Yongpil yang ingin menyerah mencintainya. Kita beralih ke Nyonyako yang membujuk Pak Sangtae agar merestui cinta anaknya. Namun Pak Sangtae langsung marah besar karena menganggap Nyonyako lancang. Nyonyako pun menangis bahwa dia juga sangat berduka kehilangan sahabatnya. Tidak hanya Pak Sangtae saja yang kehilangan, tapi Nyonyako juga. Mendengar itu seketika Pak Sangtae langsung terdiam. Hari itu adalah jadwal Samdal memotret cuaca di pinggir pantai yang cukup berbahaya. Yongpil yang tahu jika cuaca akan memburuk langsung menyusulnya. Saat sedang asik memotret, dia pun dikirimi mantan asistennya jika selama ini Yongpil selalu hadir mendukung pameran fotonya. Bertepatan dengan itu, air laut hampir pasang dan Yongpil datang tepat waktu. Samdal kini menyadari jika selama ini Yongpil selalu ada untuknya. Malamnya di base camp, akhirnya mereka pun berbicara empat mata. Mereka saling mengungkapkan bahwa tak pernah bisa melupakan. Akhirnya mereka memutuskan balikan dan siap menghadapi rintangan di depannya. Mereka juga siap memperjuangkan restu dari orang tua. Paginya, Samdal akhirnya memberitahu Nyonyako dan kedua saudarinya jika mereka telah berbalikan. Hari itu Yongpil mengajak Samdal memotret subuh-subuh agar dapat melihat efek tindal di langit. Dan mereka harus berkemah, jadi kencan berkeduk kerja gitu. Dengan semangat mereka pun packing barang-barang. Namun baru saja mereka keluar rumah, tiba-tiba dua asistennya dari Seoul datang dengan niat ingin membantu proyeknya. Waduh, alhasil mereka berdua pun ikut berkemah bersama. Tentu saja suasana yang harusnya romantis jadi canggung karena kedatangan dua asisten ini. Bahkan Samdal juga tak jadi tidur satu tenda dengan Yongpil. 우리가 사겨. Di rumah Pak Sangtae, Nyonyako sengaja memasak lagi untuknya. Bahkan kali ini dia berani masuk rumah. Kegigihannya untuk berdamai benar-benar membuat Pak Sangtae luluh. Namun dia masih gengsi dan memilih minum-minum sendirian. Tiba-tiba Tuanko kebetulan lewat, lalu menemaninya minum meski tidak satu meja. Dengan penuh emosi, Tuanko cerita jika seharusnya Pak Sangtae tak perlu membenci istrinya seperti itu. Nyonyako juga menderita, bahkan setiap malam selalu menangis di dalam selimut. Hari pun berganti, pagi itu sepulang berkemah, Yongpil terlihat bete karena kemah itu tak sesuai rencananya. Namun Samdal membujuk akan menebusnya di lain hari. Sesampainya di rumah, Pak Sangtae kembali melihat mereka datang bersama. Namun kali ini Samdal tidak akan kabur. Mereka bahkan bergandengan erat. 안녕하세요, 아저씨. Yongpil selalu mencintai Samdal sama seperti ayahnya yang sangat mencintai mendiang ibunya. Hari itu seharian Pak Sangtae bolos bekerja. Dia memilih seharian berada di kuil tempat penyimpanan abu istrinya. Tiba-tiba Samdal datang sendirian dan mengajaknya berbicara empat mata. Di sini Samdal bilang dengan tulus bahwa dia sama sekali tidak membenci Pak Sangtae. Dia hanya sedih karena Pak Sangtae yang dulu sangat menyayanginya bagaikan anak sendiri, kini telah berubah. Dia bahkan bilang akan mencintai Yongpil seumur hidupnya. Kata-kata itu ternyata sangat mirip dengan yang ia ucapkan untuk mendiang istrinya. Berkat ketulusan hati Samdal, Pak Sangtae pun luluh. Benteng kebencian yang dia bangun telah roboh dan kini dia merestui hubungan anaknya. 삼돌아!
너희들 좋아하라게. 하게. Sekarang kita kembali ke Chunggi yang marah pada kinerja Eunju yang payah. Hasil fotonya selalu jelek dan tak punya konsep apapun. Namun Eunju membela diri dan terus menyalahkan lokasi yang buruk. Padahal ya dia memang gak bisa memotret. Chunggi lalu marah dan membandingkannya dengan Samdal. Eunju yang gak terima memilih pergi. Dia lalu berbuat ulah dengan menelpon reporter dan menginfokan keberadaan Samdal di Pulau Jeju. Sekarang di mana Samdal? Ternyata mereka sedang bermesra-mesraan di base camp. Karena tak ingin berpisah, mereka diam-diam mengendap-endap masuk ke kamar Samdal dan bubuk bareng. Pagi harinya ketahuanlah mereka oleh Tuan dan Nyonyako. Mentang-mentang sudah direstui ya. Namun Nyonyako tampak lebih lega dan tertawa melihat itu. Kini berita balikan itu telah sampai ke Sangdo. Dia akhirnya legowo dan merelakan cintanya yang tak berbalas. Dia menemui Yongpil di taman dan jujur jika meski dia sedih, tapi dia sadar cinta tidak harus memiliki. Mereka juga tetap kembali bersahabat seperti dulu. Sekarang kita balik ke kantor BMKG. Atasan Yongpil diam-diam mendaftarkannya masuk ke kantor BMKG di Swiss. Dan ternyata dia lolos. Belum sempat merasakan kebahagiaan, ternyata kantor dibuat ribut oleh telepon dari wartawan yang ingin mengkonfirmasi mengenai munculnya berita di sosmed. Jika BMKG Pulau Jeju membantu karir Samdal naik lagi dengan adanya acara pameran fotografi cuaca. Alhasil Samdal dengan terpaksa diberhentikan hari itu juga. Dan pamerannya juga dibatalkan. Samdal akhirnya menerima dengan lapang dada. Kini kita beralih ke keadaan Pak Sangtae yang lebih baik. Dia menemukan koleksi album dan foto-foto penyanyi Yongpil yang dulu istrinya idolakan bersama dengan Nyonyako. Dia lalu datang ke rumah Nyonyako dengan niat mengembalikan panci sekaligus koleksi album-album foto kesukaan mendiang istrinya. Saat Nyonyako membuka, dia pun terharu. Sekarang kita beralih ke Pak John yang memilih tinggal di Jeju demi bisa melihat mantan istrinya lagi. Kini dia tinggal di losmen sederhana. Jindal ternyata juga mengetahuinya dan langsung marah karena Pak John kembali mengejarnya lagi. Sedangkan di hotel lain, Chunggi akhirnya memergoki HP Eunju yang ditelepon pihak endorse. Ternyata alasan Eunju memaksa memasukkan syal dan beberapa aksesoris ke dalam pemotretan Samdal dulu karena diam-diam dia menerima endorsan dari sebuah brand agar bisa mendompleng promosi gratis. Chunggi langsung marah karena Eunju sangat licik dan berbuat lancang pada perusahaan magazine. 은주야, 우리 여기서 찢어지자. Hari itu mereka pun putus. Namun Eunju mengancam jika putus berarti proyek terakhir mereka akan gagal dan Chunggi bakal dipecat di perusahaan. Chunggi pun makin pusing sendiri. Kini kita beralih ke Eunju dan Gyeongtae yang berdiskusi tentang kasus Samdal yang gak habis-habis. Nah, kebetulan banget dua asisten Samdal lewat dan mereka berkenalan. Disinilah mereka jadi berdiskusi tentang kecurigaannya mengenai beberapa aksesoris yang masuk dalam pemotretan. Pasti Eunju memang sengaja memasukkannya. Namun, bagaimana cara agar mereka bisa menemukan bukti yang kuat? Di tempat lain, Samdal berdiam diri di pinggir pantai sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Pameran sudah gagal, padahal persiapan sudah sangat matang. Saat akan pulang, tiba-tiba dia dicegat Chunggi yang meminta bantuannya sekali lagi. Jika proyek terakhirnya gagal, maka dia akan dipecat. Chunggi juga mengiming-imingi akan menyelamatkan namanya jika mau membantunya. Namun Samdal pun mengabaikan. Selang beberapa saat, Yongpil yang baru saja pulang kerja melihat kekasihnya sedang bersama dengan sang mantan. Dia pun emosi dan langsung mengajak Samdal pergi. Di sini, Samdal sudah tidak ingin menjadi sosok fotografer Cho In-hye lagi. Dia akan menjadi dirinya sendiri, yaitu Cho Samdal. Dan pameran yang gagal itu tetap akan dilaksanakan, namun hanya di tempat yang berbeda. Beruntungnya, dia diperbolehkan memakai gudang kosong yang juga dibantu oleh Pak Sangtae. Dan pameran itu akan dibuka khusus untuk warga Samdalri saja.
Di sisi lain, 3 sahabat dan 2 asisten Samdal lembur mencari bukti jika Eunju lah yang sengaja menfitnahnya. Mereka akhirnya menemukan jika Eunju benar-benar bekerja sama dengan sebuah brand dan diam-diam memasukkan aksesoris dalam pemotretan Samdal. Tak sampai di situ, wartawan dari Seoul berbondong-bondong datang ke Pulau Jeju demi mengulik berita Samdal. Namun, para ibu-ibu kompak membuatnya tersesat. Jujur ya, di momen ini desa Samdalri tampak begitu hangat. Semua orang bekerja sama melindungi Samdal yang mereka sayangi. Hari berikutnya, para wartawan masih berusaha mencari Samdal dengan menunggu di depan kantor BMKG. Namun, dengan bantuan semua karyawan BMKG, Samdal dan Yongpil berhasil memindahkan foto-fotonya. Dan foto yang banyak itu dibawa di atas motor para ibu-ibu penyelam. Semua desa Samdalri kompak mengelabuhi para wartawan. Sayangnya, aksi ini malah diketahui wartawan An yang langsung mengikutinya diam-diam. Sedangkan di tempat lain, para sahabat Samdal juga menculik Chunggi agar mau buka mulut tentang kebenaran kasusnya. Baru saja diancam sedikit, Chunggi sudah ketakutan dan mengetik semua kebenaran. Dia lalu menyebarkannya ke para wartawan. Akhirnya berita itu pun tersebar dan nama Samdal telah dibersihkan dari fitnahan. Dan kini semua wartawan balik mencari keberadaan si jahat Eunju. Sedangkan Samdal yang tahu namanya telah dibersihkan malah merasa biasa aja. Dia tidak ingin kembali ke dirinya yang dulu. Dia lebih bahagia menjalani hari-harinya yang sekarang. Di sisi lain, wartawan An jadi penasaran kenapa begitu banyak warga yang datang ke pameran fotografi di gudang sederhana itu. Saat dia masuk, wah barulah dia sadar. Jika pameran itu begitu hangat, semua foto berisi aktivitas warga Samdalri. Semua tawa dan kebahagiaan terpotret indah di kamera sederhananya, namun begitu istimewa dan terasa hangat di hati. Itulah kenapa pameran ini berjudul Orang-Orangku, Cuaca, dan Kampung Halaman. Wartawan yang terkagum-kagum dengan pameran itu berubah pikiran untuk memberitakan hal yang buruk. Dia justru meliput betapa hangatnya hubungan tiap-tiap warga di Samdalri. Semua foto mampu menceritakan keindahannya. Sekarang kita pindah ke Haidal yang memutuskan menjadi penyelam, sama seperti mimpinya di masa muda dulu. Dan hubungannya dengan Gochan, kini mereka mulai berkencan. Sebuah lembaran baru yang sangat baik bagi hidup Haidal. Lalu sekarang kita pindah ke Jindal yang terbangun sudah seranjang dengan mantan suaminya. Ternyata semalam mereka mabuk karena terbawa suasana, mereka pun bobok bareng. Sepertinya mereka pun akan rujuk. Di akhir film, Yongpil akhirnya memutuskan pergi ke Swiss dan jadi peramal cuaca handal di sana. 합격했잖아. 네가 내 꿈을 응원해준 것처럼 나도 네 꿈 응원해준 사람이면 안 돼? Sedangkan Samdal kembali lagi ke Seoul dengan nama barunya, yaitu Cho Samdal. Dia juga sama-sama sukses, namun sesekali dia merindukan kekasihnya yang jauh di sana. Oh ya, kalian masih ingat Mansu? Itu loh si pegawai supermarket Gyeongtae yang ternyata dia adalah sultan kaya raya dari India yang kemarin-kemarin sedang menyamar. Wah wah wah, bahkan perjalanannya dilindungi oleh beberapa bodyguard. Bahkan saking senangnya pada kehangatan warga Samdalri, dia menyumbang 1 miliar won untuk desa kecil itu. Kini hubungan Samdal dengan beberapa artis juga membaik, terutama Kim Tae-hee yang mau datang lagi demi bisa difoto Samdal seorang. Sepulang kerja, tepat di malam Natal, Yongpil yang telah sukses datang mengunjungi Samdal kekasihnya. Mereka pun saling berpelukan melepas rindu. Akhir kata, punya tempat untuk pulang adalah kelegaan luar biasa. Untuk penggemar celengan drama, yuk komen di mana tempat kampung halaman kalian.